Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan penelitian kami yang berjudul Dampak Gaya Hidup Konsumtif Terhadap Kesadaran Mahasiswa. Sebelumnya, kami di sini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Handara selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil laporan penelitian kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rima Anggraini dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fatul Mutakir. Mengenalkan diri, nama saya Rizky Muhammad Audensyah. Perkenalkan, nama saya Vika Alicia Putri Taufik. Nama saya Fazil Nur Muhammad Insani. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Mengenai latar belakang penelitian kami ini, mencakup fenomena gaya hidup konsumtif pada mahasiswa semakin meningkat seiring perkembangannya era digital saat ini. Kemudahan akses terhadap media sosial, e-commerce, ataupun berbagai tren online yang menyebabkan mahasiswa lebih sering melakukan pembelian impulsif, khususnya pada produk fashion, makanan, dan teknologi. Di sisi lain juga, konsumsi berlebihan ini berpotensi menimbulkan gaya negatif terhadap lingkungan seperti peningkatan limbah atau penggunaan plastik sekali pakai, yang padahal mahasiswa dipandang sebagai kelompok terdidik yang diharapkan memiliki tingkat kesadaran lingkungan yang baik dan tinggi serta mampu menjadi agen perubahan. Ketidaksesuaian antara tingginya konsumsi dan rendahnya perilaku pro lingkungan inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Selain itu juga, penelitian ini juga penting karena mempertimbangkan perbedaan gender, mengingat laki-laki dan perempuan itu memiliki pola konsumsi yang berbeda. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, ada tingginya konsumsi mahasiswa. Yang kedua, rendahnya perilaku lingkungan. Yang ketiga, faktor gender belum banyak. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kecenderungan gaya hidup konsumtif mahasiswa yang datanya dikelompokkan berdasarkan gender. Terus yang kedua, bagaimana tingkat kesadaran lingkungan mahasiswa yang datanya dikelompokkan berdasarkan gender. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana perbandingan hubungan antara gaya hidup konsumtif dan kesadaran lingkungan pada mahasiswa setelah data dikelompokkan berdasarkan gender. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan tingkat gaya hidup konsumtif mahasiswa berdasarkan pengelompokan gender. Yang kedua, mendeskripsikan tingkat kesadaran lingkungan mahasiswa berdasarkan pengelompokan gender. Yang ketiga, membandingkan kecenderungan hubungan antara gaya hidup konsumtif dan kesadaran lingkungan pada mahasiswa berdasarkan gender. Tujuan penelitian ini bukan cuma mengetahui, tetapi untuk menganalisis dan perbandingan antara berdasarkan gender. Jadi manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi menambah kajian ilmiah mengenai perilaku konsumsi dan kesadaran lingkungan. Secara praktis, bagi mahasiswa, penelitian ini mendorong perilaku konsumsi yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Dan bagi institusi pendidikan, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar pengembangan program edukasi lingkungan. Dan terakhir, bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan studi lanjutan. Selanjutnya ke konsep gaya hidup. Konsep gaya hidup yang pertama ada 3 poin, yaitu konsumsi berdasarkan keinginan bukan kebutuhan. 2. Dipengaruhi emosi, tren dan sosial. 3. Faktor pendorong pribadi, sosial, teknologi, budaya. Dan konsep kesadaran lingkungan sama ada 3 poin. Yang pertama, pengetahuan lingkungan. Yang kedua, sikap terhadap lingkungan. Yang ketiga, perilaku pro lingkungan. Dan yang terakhir ada hubungan konsumtif dan lingkungan. Yang pertama ada konsumtif, limbah meningkat. Yang kedua, konsumsi tinggi, jejak karbon meningkat. Dan yang ketiga, pro lingkungan jadi tidak konsisten.
Baik, selanjutnya ada perspektif gender. Perbedaan gender itu berpengaruh terhadap pola konsumsi dan kepedulian lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama itu perempuan cenderung konsumtif pada fashion dan kecantikan. Lalu juga pada laki-laki itu lebih cenderung konsumtif pada teknologi dan hiburan, dan laki-laki itu lebih stabil dalam tindakan pro lingkungan. Lalu juga mungkin ada kerangka pemikiran. Di sini ada yang pertama era digital, yaitu mengakibatkan konsumsi itu meningkat. Yang kedua itu faktor sosial dan media yang mendorong konsumtif kita menjadi tinggi. Dan yang ketiga itu konsumtif mengakibatkan atau mempengaruhi kesadaran terhadap lingkungan. Dan yang keempat itu adalah dibandingkan berdasarkan gender. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah mahasiswa yang sementara sampel terdiri dari 48 responden dan 24 laki-laki, 24 perempuan, dan 8 program studi. Terus data yang sampling yang digunakan adalah persuasive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Oke, selanjutnya teknik pengumpulan data, yaitu ada dua. Yang pertama angket skala Likert, yang kedua wawancara seni struktur. Oke, yang pertama angkat dengan skala Likert untuk mengukur tingkat konsumtif dan kesadaran lingkungan. Yang kedua wawancara seni struktur yaitu untuk memperoleh data dalam mengenai pandangan dan pengalaman responden. Terus yang terakhir ada teknik analisis data, yaitu ada 3: reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Reduksi data yaitu penyaringan dan pemilihan data penting. Yang kedua penyajian data melalui tabel dan diagram. Yang ketiga penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan temuan penelitian. Oke, selanjutnya ada hasil angket pertama. Hasil angket menunjukkan bahwa yang pertama, perempuan memiliki tingkat gaya hidup konsumtif lebih tinggi dibanding laki-laki. Yang kedua, laki-laki memiliki tingkat kesadaran lingkungan yang lebih stabil. Yang ketiga, terdapat hubungan negatif antara konsumtif dan perilaku lingkungan. Semakin konsumtif seseorang, semakin rendah kecenderungan perilaku pro lingkungan. Nah, di sini hasil wawancara mendukung temuan angket. Responden laki-laki itu cenderung membeli produk berdasarkan fungsi dan menunjukkan tindakan pro lingkungan yang lebih efisien. Sementara itu responden perempuan lebih terpengaruhi oleh tren dan media sosial dalam konsumsi, serta memiliki konsistensi yang lebih tinggi, lebih rendah dalam praktik ramah lingkungan. Jadi materi yang telah kami sampaikan berikut ini adalah kesimpulannya. Yang pertama, semakin konsumtif gaya hidup siswa, semakin rendah kecenderungan mereka menerapkan perilaku ramah lingkungan. Yang kedua, kesadaran lingkungan mahasiswa berbeda menurut gender. Yang perempuan cenderung lebih peduli, namun tetap terpengaruh tren konsumsi. Dan yang ketiga, media sosial, tren digital, dan gaya hidup modern menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingginya konsumtif dan rendahnya tindakan pro lingkungan. Baik, untuk yang terakhir itu ada saran yang dikhususkan untuk 3 aspek. Yang untuk pertama bagi mahasiswa, kampus, serta peneliti lanjutan. Bagi mahasiswa itu diharapkan lebih bijak dalam berkonsumsi serta meningkatkan tindakan ramah lingkungan. Untuk kampus itu disarankan untuk mengadakan program edukasi lingkungan dan kebijakan yang mendukung gaya hidup berkelanjutan. Dan untuk peneliti lanjutan itu disarankan untuk memperluas sampel dan menggunakan metode campuran untuk hasil yang lebih komprehensif. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Diharapkan dari seluruh paparan yang telah kami sampaikan kepada audiens yang mendengarkan atau menonton video ini, diharapkan untuk menambah wawasan atau bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang dari kami semua. Dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Muhammad Insani dari jurusan Informatika, dan di sini saya dengan rekan saya yaitu
Perkenalkan, saya Alvin Nizar dari jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2025. Sebelumnya di sini saya akan mempertanyakan beberapa hal kepada Anda, yaitu dari 3 poin ini, yaitu yang mengenai apakah Anda merasa mahasiswa sekarang cenderung konsumtif? Kalau iya, mengapa begitu? Bagi saya sendiri merasa bahwa mahasiswa sekarang itu konsumtif karena dengan kondisi di mana perkembangan zaman ini menjadikan mahasiswa itu mudah untuk mengeluarkan uang. Contohnya seperti mengerjakan tugas, hal-hal kecilnya seperti mengerjakan tugas, sedikit-sedikit pasti ngajak nongkrong di kafe, terus main-main lah, ataupun hal-hal yang dimana bisa kita kerjakan tanpa mengeluarkan uang, akan tetapi sangat mudah untuk mengeluarkan uang. Contoh sederhana seperti tadi ya, yang dimana sekarang kan terdapat banyak kafe-kafe yang menyediakan WFC gitu. Terus work from cafe yang menjadikan bahwa orang-orang tuh mempunyai daya tarik minat untuk mengerjakan sesuatu itu di kafe, yang menjadikan bahwa mahasiswa itu cenderung boros akan pengeluaran uangnya. Mungkin cukup gitu dari pertanyaan nomor 2. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu sejauh mana Anda peduli terhadap isu-isu lingkungan seperti sampah plastik, polusi, atau perubahan iklim? Nah, bagi saya pribadi, untuk mengenai dan tentunya peduli terhadap isu-isu lingkungan, entah itu sampah plastik ataupun sebagainya, bisa dilakukan dengan hal kecil seperti ketika kita membeli suatu makanan ataupun minuman, kita tidak melupakan dengan apa yang sudah kita beli, barang yang sudah kita pakai. Seperti kita membeli makanan ataupun minuman, dan setelahnya kita tentunya harus membuang sampah makanan dan minuman itu ke tempatnya. Tak perlu kita contohnya seperti peduli terhadap hal-hal yang lebih jauh seperti terhadap sampah-sampah di lingkungan, terus mencari penyebab apa sih banjir itu bisa terjadi dan di mana sumbernya. Tidak perlu sampai sana terlebih dahulu, karena tentunya faktor yang menyebabkan hal-hal itu terjadi dari hal-hal kecil, seperti kita tidak membuang sampah pada tempatnya, ataupun sisa makanan kita tidak dihabiskan, ataupun bahkan kita buang di mana saja, yang menyebabkan lingkungan tempat kita tinggal, tempat kita beraktivitas di sana, membuat kita tidak nyaman dengan kita sendiri tentunya. Baik. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara Anda menyeimbangkan antara kebutuhan konsumsi dengan tanggung jawab terhadap lingkungan? Cara saya menyeimbangkan konsumsi dengan Dengan tanggung jawab lingkungan terhadap lingkungan. Tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang kedua, agar kita balance, setara dan seimbang antara konsumsi yang kita keluarkan dengan tanggung jawab lingkungan, seperti sampah-sampah entah itu plastik ataupun sisa makanan, dengan kita membuang sampah pada tempatnya, dengan kita berlaku adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tak harus makanan ataupun minuman yang kita beli dari luar, kita juga bisa memanfaatkan makanan atau minuman yang kita punyai di tempat kita masing-masing, entah itu di rumah ataupun di kosan. Layaknya kita buat sarapan, kemudian kita makan dan minum, akan tetapi
tidak melupakan sisa makanan ataupun minuman kita untuk dibuang pada tempatnya. Karena kalau semisal kita punya sisa makanan kemudian langsung kita buang di mana saja, entah itu di wastafel, yang menyebabkan saluran pipa di sana itu tersumbat, kemudian hal-hal lain yang tidak kita inginkan ternyata terjadi karena kecerobohan hal-hal kecil seperti itu. Oke. Ya. Dari 3 pertanyaan itu, ya terima kasih telah jawab semuanya. Semoga pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani Fatur Mutakin dari kelompok 2 kelas G jurusan Informatika, dan ini rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arjuna Pancaroba, saya dari Teknik Elektro 25. Baik, saya mau ada 3 pertanyaan. Apakah Anda merasa mahasiswa sekarang cenderung konsumtif? Kalau menurut saya pribadi ini Maya, yang saya lihat dari lingkungan saya sendiri, kebanyakan mahasiswa itu mungkin karena dari SMA-nya itu kebanyakan pada gak ada berjuangnya lah buat dapetin uang dan gak ada menghargainya buat uang gitu. Kan kalau misalnya di perkuliahan mah mereka tuh dapat uang tuh per bulan ya. Dan kebanyakan tuh teman-teman saya terutama ya, ada juga anak IF sih, dia juga sama, dia tuh impulsif atau konsumtif juga. Dia tuh kayak per minggu kan misal dapat, misal anggap aja 1 juta ya. Nah dia tuh abisin semua, dia tuh nggak ada istilahnya tuh apa ya, kalau misalnya buat pengelolaan uang tuh itulah pokoknya. Emang kebanyakan mahasiswa sekarang kayak gitu sih, yang aku lihat ya. Jadi dari pengelolaannya juga ya? Ya dari pengelolaan uangnya mahasiswa sekarang tuh menurut saya masih kurang sih, karena ya gak pikir panjang gitu. Termasuk saya sendiri sih sebenarnya ya. Gitu. Mungkin selanjutnya, sejauh mana Anda peduli terhadap isu-isu lingkungan seperti sampah plastik, polusi, atau perubahan iklim? Oke, sejauh mana ya kebetulan. Jadi nggak apa-apa cerita sedikit. Gak apa. Jadi pada saat saya SMA tuh kebetulan saya tuh jadi delegasi duta lingkungan ke Jakarta. Ya, itu tuh skalanya nasional. Dan di situ saya tuh berkontribusi untuk lingkungan yang terutama untuk mangrove ya, karena di era sekarang ya, terutama era sekarang yang memang kebanyakan pemerintah tuh mengelolanya tuh sekarang mah pertambangan. Kayak nikel dan segala macam itu tuh sangat merusak lingkungan tentunya ya. Dan hal tersebut tuh memang harus disegahnya tuh dari mulai anak-anak sekarang sebenarnya. Cuma yang jadi masalahnya adalah SDM anak-anak sekarang. Mungkin kan ya masih belum sampai sana gitu ya menurut saya ya. Karena untuk terutama mahasiswa ya, kebanyakan itu pakai ChatGPT ya. Terutama saya juga. Dan itu tuh membuat pola pikirnya sendiri tuh ataupun SDM-nya tuh tidak berkembang. Dan maka dari itu kenapa mahasiswa sekarang itu tidak bisa untuk menjaga lingkungannya sendiri gitu. Karena hal tersebut sebenarnya kan gampang aja untuk buang sampah pada tempatnya dan mengelola sampah organik maupun anorganiknya. Dan juga sebenarnya permasalahannya itu bukan dari diri kita sendiri aja, tapi dari pemerintahnya juga. Bayangin tuh kan sampah itu kan sebenarnya udah dipilah-pilih ya. Ada tong sampah organik sama anorganik ya. Cuma ketika dibuang sama mobil-mobil tong sampahnya disatuin semua, kayak percuma nggak sih? Sebenarnya itu dari pengelolaan dari kabupatennya juga dan segala macam. Sebenarnya complicated sih sebenarnya Pak ya. Jadi untuk pencegahan dari kita sebenarnya kalau bisa ditanya gitu, ya lebih ke sadar diri aja sih. Mungkin untuk selanjutnya, bagaimana cara Anda menyeimbangkan antara kebutuhan konsumsi dengan tanggung jawab terhadap lingkungan? Cara saya ya kalau gitu, yang pertama adalah manage waktu dulu sih kalau kata aku ya, manage waktu. Dan kita juga harus tahu kebutuhan primer kita tuh apa. Setelah kita tahu, baru tuh kita konsepin semuanya. Kita buat istilahnya tuh kayak matriks. Kayak kita tujuan kita apa, cara kita untuk mendapatkan tujuannya itu bagaimana. Jangan sampai kita untuk mendapatkan tujuan tersebut tuh tidak melewati beberapa tahap tersebut. Kayak misalkan kalau misalnya konsumtif tuh langsung mendapatkannya ya. Tapi kan seharusnya kalau misalnya kita mau beli barang tuh kita tuh harus bisa nge-save at least 50% dari tabungan kita.
biar ya ada dana darurat lah. Ya menurut saya sih gitu sih, manage waktu terus manage uang juga. Dan kalau misalnya buat permasalahan peduli lingkungan ya, kalau misalnya itu mah emang harus dari kesadaran diri kita aja sih, tetap balik lagi ke situ. Soalnya mau diedukasi segimanapun juga tetap aja susah sih menurut saya mah ya. Gitu. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Anggraeni dari Informatika kelas G angkatan 25. Di sini saya akan mewawancarai rekan saya Salwa Azizia Cahaya Putri dari Sipil angkatan 25. Baik, langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Apakah Anda merasa mahasiswa sekarang cenderung konsumtif? Kalau menurut saya sih beberapa enggak ya, karena lingkungan saya tuh kebanyakan anak kos, jadi pasti untuk pengeluaran tuh dipikirkan dulu ini tuh berguna atau enggaknya. Mungkin lanjut pertanyaan selanjutnya. Sejauh mana Anda peduli terhadap isu-isu lingkungan seperti sampah plastik, polusi, atau perubahan iklim? Kalau saya pribadi pastinya mulai dari diri sendiri. Jadi sebisa mungkin kalau habis melakukan sesuatu atau kayak habis makan, buang sampahnya tuh langsung dilakukan gitu, karena tidak menimbulkan rasa malas dari diri saya sendiri. Jadi kalau misalnya insya Allah nih kalau diri saya udah baik, baru saya mencoba untuk merangkul teman-teman saya untuk melakukan apa yang telah saya lakukan. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara Anda menyeimbangkan antara kebutuhan konsumsi dengan tanggung jawab terhadap lingkungan? Kalau saya pribadi pastinya dengan perhitungan dulu per bulannya tuh saya dapat berapa gitu. Jadi nanti biasanya pakai buku kas gitu, kas pengeluaran. Jadi nanti dibagi-bagi, oh segini buat kebutuhan pokok, segini buat saya buat main, segini buat itu aja sih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya pertanyakan kepada siapa namanya? Salwa. Makasih ya sebelumnya sudah meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Fajrul Bayu Sani, saya dari jurusan Informatika kelas G, dan di sini saya bersama rekan saya yaitu Perkenalkan, saya Rizky Anastardi dari Prodi Teknik Sipil angkatan 25. ya. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal, yaitu mengenai apakah Anda merasa mahasiswa sekarang cenderung konsumtif? Kalau iya, mengapa begitu? Ya, menurut saya mahasiswa sekarang cukup konsumtif yang dikarenakan gaya hidup mereka yang sangat tinggi dan juga banyak orang-orang yang membeli barang karena FOMO atau ikut-ikutan. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, sejauh mana Anda peduli terhadap isu-isu lingkungan seperti sampah plastik, polusi, atau perubahan iklim? Menurut saya, yang saya sendiri lakukan, saya cukup peduli dengan isu-isu sampah seperti polusi dan sampah-sampah plastik yang bertebaran di mana-mana. Ya, jadi saya melakukan kayak seperti pemilahan sampah, membuang sampah kepada tempatnya, ya seperti itu. Terus pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Anda menyeimbangkan antara kebutuhan konsumsi dengan tanggung jawab terhadap lingkungan? Ya, menurut saya cukup dengan membeli barang yang kita butuhkan, ya tidak boros lah, intinya kayak gitu. Ya, mungkin cukup sekian pertanyaan-pertanyaan dari saya. Apabila mencukupi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.